Semuanya, selamat datang di podcast Sena, Suara Energi Anak Muda. Jadi podcast yang kali ini bakal bahas topik kesehatan dengan cara santai tapi berbobot nih. Oke, kenalin aku Zuzu. Aku Dita yang bakal nemenin kalian di episode hari ini. Gimana nih kabarnya sobat sehat yang lagi nonton? Semoga sehat selalu ya. Podcast kita kali ini bakal ngebahas hal-hal yang sangat penting tapi sering banget dianggap sepele nih, apalagi di kalangan remaja. Bener banget nih Zul, kadang kita ngerasa tuh, ini kebiasaan kecil, padahal tanpa sadar tuh dampaknya bisa panjang ke kesehatan kita. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Yap, sesuai judul kita, sepele tapi fatal, kebiasaan harian yang ngaruh ke kesehatan reproduksi. Topik ini sangat penting nih Zul, apalagi buat kita nih sebagai anak muda yang kadang masih cuek sama pola hidup. Bener banget, kedengarannya memang biasa aja, tapi ternyata bisa berdampak yang sangat serius. Makanya biar gak salah paham nih Zul, kita hari ini gak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang bakal bantu kita kupas tuntas topik ini. Oke, kita udah menghadirkan seorang dosen FKM Unsri yang udah pasti paham banget di bidang kesehatan reproduksi. Kita sapa dulu nih, halo Ibu. Selamat datang di podcast kami. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut nih, boleh kita dengar perkenalan diri dari narasumber kita. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Rotuala Nawati Tindawan SSTS KPDN MKes. Selain daripada dosen, saya juga seorang bidan. Beberapa mata kuliah seputar kesehatan reproduksi juga saya ampu. Jadi cocok nih kita membahas seputar ini ya. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi nih Bu dan Zu, jujur aja nih pasti banyak yang nganggep Pespo itu cuma seks doang nih. Iya, bener banget. Bahkan kadang topik ini tuh agak sensitif buat dibahas, apalagi di kalangan remaja kayak kita. Mending kita langsung tanya ke Ibu aja nggak sih, sebenarnya kesehatan reproduksi itu apa sih Bu? Iya, jadi kesehatan reproduksi itu tidak seperti pemahaman yang sederhana di masyarakat ya, hanya seputar aktivitas seksual ya, padahal di luar daripada itu banyak gitu. Misalnya kebersihan diri, fungsi organ reproduksi ya, kemudian banyak lagi bagaimana menjaga kesehatan sehari-hari. Nah, ini yang harusnya dikuasai oleh masyarakat ya, bahwasannya cakupan daripada kesehatan reproduksi itu luas gitu loh ya. Oke, jadi kita langsung bahas kali ya beberapa kebiasaan yang sehari-hari sebenarnya itu berdampak ke kesehatan reproduksi. Oke, bener banget. Nah, kita udah riset nih, udah rekap jadi satu, bahwa ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakuin, tapi kita itu nggak tahu dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Boleh disebutin nih, Dita? Oke, yang pertama itu mungkin jarang ganti pakaian dalam. Yang kedua itu memakai pakaian yang terlalu ketat. Yang ketiga, menggunakan sabun sembarangan di area sensitif, dan terakhir itu menahan buang air kecil. Nah, langsung aja kali ya ke Ibu. Dari beberapa kebiasaan tadi, kita mau bahas satu-satu nih biar lebih jelas dampak dan resikonya terhadap kesehatan reproduksi. Apa sih kaitannya Bu? Dan mengapa jarang ganti pakaian dalam itu bisa menjadi masalah besar terhadap kesehatan reproduksi? Nah, kalau kita ketahui ya, pakaian dalam itu dengan area reproduksi, jamur, bakteri itu suka daerah yang lembab gitu. Jadi, kalau misalnya tidak ganti pakaian dalam, bisa memperberat resiko infeksi. Nah, itu jadi perlu diperhatikan fokusnya untuk mengganti pakaian dalam gitu. Oh, berarti bukan soal kenyamanan aja ya Bu, Iya. untuk ganti dalaman itu, tapi kesehatan juga. Kalau udah infeksi tuh, biasanya gejalanya apa Bu? Nah, kalau misalnya infeksi itu bisa jadi ya, kan ada namanya keputihan ya. Keputihan yang normal itu dia berwarna putih, bening, dan dia elastis. Nah, tapi kalau udah jadi infeksi, keputihan kita itu jadi berwarna kehijauan, karena di dalamnya udah ada bakteri, bisa jadi beresiko gitu ya.
Jadi itu ciri-cirinya, dari faktor indikatornya keputihan tadi akan berubah warna ya, itu. Oh, itu berarti termasuk dari ciri-cirinya Iya, ya, Bu ya. benar. Itu harus diperhatikan banget nih, Iya. apalagi untuk kita perempuan kayak gini. Betul. Karena itu memang sering sekali diabaikan ya, Bu ya. Iya, benar. Mungkin kita masuk ke kebiasaan selanjutnya ya, Bu. Oke. Kebiasaan yang sering terjadi nih, terutama di kalangan mahasiswa, yaitu penggunaan celana terlalu ketat. Iya. Iya, apalagi sekarang kan remaja kayak kita itu banyak yang lebih milih outfit yang fit di badan gitu. Jadi biar kelihatan stylish, Iya. biar kelihatan modis gitu, Bu. Nah, tapi dari sisi kesehatan reproduksi itu penggunaan celana yang terlalu ketat tuh pengaruhnya gimana sih? Nah, itu tadi ya. Jadi penggunaan celana ketat itu tidak dianjurkan ya, karena itu akan mempengaruhi sirkulasi udara. Bahkan kalau dari segi reproduksinya pun, dengan pemakaian celana ketat, suhu yang terlalu tinggi itu mempengaruhi produksi sperma gitu. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk memakai celana ketat, apalagi sampai posisi untuk saat tidur kita pakai celana ketat tidak dianjurkan. Gitu ya. Karena itu tadi ya dia bisa mempengaruhi suhu, sirkulasi daripada udara tidak baik, jadi sebaiknya dihindari. Iya, ya ternyata hal sesederhana pilih celana aja bisa Iya. berdampak ke kesehatan reproduksi kita. Nah, jadi bukan soal gaya dan penampilan nih, tapi juga harus dipikirin dari sisi kesehatannya. Menarik sih, apalagi ini berlaku buat semua orang, nggak perempuan doang. Iya, laki-laki juga, benar-benar. Benar. Oke, kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang mungkin ini sering banget terjadi, yaitu penggunaan sabun sembarangan di area sensitif. Apalagi pas kita udah mandi, pasti kita ngerasa oh sabun itu dari atas sampai bawah harus kena semua. Itu gimana sih, Bu, kaitannya? Iya, sebenarnya kalau kita mau basuh ya, itu pakai air bersih aja, nggak usah pakai yang seperti disampaikan itu tadi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pada dosis yang tidak tepat menggunakan sabun-sabun yang seperti itu, nanti ada floral atau bakteri yang baik ya di sekitar area reproduksi, itu jadinya mati gitu loh. Jadi bisa menyebabkan infeksi juga gitu. Jadi makanya tidak disarankan hanya menggunakan air bersih saja, itu cukup. Nah satu lagi nih. Jadi kalau pada saat mau basuh pakai air bersih, itu upayakan cara ceboknya itu dari depan ke belakang. Tanpa menggunakan ya pewangi-wangi atau apapun itu ya, pakai air bersih. Itu yang disarankan. Berarti sangkut pautnya sama cara ceboknya juga ya, Bu. Benar, tepat sekali. Berarti bukan masalah makin bersih aja, tapi Iya. bisa ganggu kondisi kalau pakai sabun ya, Bu ya. Iya, betul. Memang kadang kita tuh nggak sadar ya kalau produk yang kita pakai itu sebenarnya kurang tepat. Iya, Karena betul. secara alami pun udah bisa membersihkan gitu ya, Bu. Nggak iya. harus dari produk-produk sabun-sabun gitu. Iya, benar sekali, jujur. Nah, Sobat Sehat, kita langsung lanjut ke kebiasaan yang jujur aja ya. Mungkin hampir semua orang pasti pernah lakuin ini. Tahu nggak, Dit? Apa itu, Zul? Nahan pipis. Wah. Ayo, siapa Sobat Ini Sehat yang pasti suka sering nahan banget pipis? nih. Iya. Apalagi kalau kita rebahan, udah pengen pipis tapi kayak bentar dulu deh, bentar lagi. Mager ya, istilahnya mager. Apalagi Males bentar gerak. laginya itu bisa Betul. jadi 30 menit Bener loh. banget. Atau lagi di luar terus mau ke toilet. Kayaknya nggak dulu deh kalau ngeliat toiletnya kotor, jadi ditahan pipisnya. Bener banget. betul. Sebenarnya kebiasaan nahan pipis ini sebahaya itu nggak sih, Bu? Atau sebenarnya masih aman-aman aja? Iya, harusnya sih tidak ditahan ya, karena kan ini masalah sepele tapi dia berdampak serius. Dengan menahan buang air kecil di dalam kandung kemih itu bisa menjadi infeksi, bakterinya itu jadinya berkumpul di situ. Jadi disarankan ketika ingin buang air kecil jangan ditahan ya, keluarin aja gitu. Beresiko. Iya, sebenarnya nahan pipis juga kadang ngerasa nggak nyaman ya, Bu. Iya. Tapi malah bukan rasa nggak nyaman aja, tapi malah ada efek ke dalam tubuh juga. Iya. Ya aku kira sih paling cuma ya udah nanti juga hilang sendiri. Iya, jangan ya. Karena bisa menyebabkan ISK loh, infeksi saluran kemih loh. Kalau misalnya menahan pipis yang terlalu sering ya. Oke, jadi dampak yang biasanya dirasain itu apa aja sih, Bu? Selain ISK yang Ibu sebutkan tadi? Iya, ya itu tadi ya bisa menyebabkan infeksi, kemudian nanti ketika kita buang air kecil itu jadi ada terasa nyeri, ya kan? Ya paling serius itu tadi lah, yang dampaknya infeksi saluran kemih itu tadi. Wah itu ganggu banget sih Zu ya, apalagi kalau lagi banyak aktivitas.
Berarti yang tadinya cuma mager ke toilet, jadi ujung-ujungnya bisa bikin masalah baru. Iya. Nah, betul. sobat sehat, jangan suka nambah bis lagi ya, karena ternyata dampaknya itu cukup besar terhadap kesehatan reproduksi kita. Oke. Nah, udah kita bahas nih 4 kebiasaan yang sering dilakuin menyangkut kesehatan reproduksi. Nah, untuk menurut Ibu, kenapa sih orang itu cenderung meremehkan kebiasaan-kebiasaan kecil? Iya. Kenapa ya mereka itu cenderung menyepelekan ya Iya. kan? Nah, mungkin karena tidak langsung dampaknya diterima. Jadi jangka panjang kan baru terlihat kan resikonya kan. Jadi orang-orang anggap sepele nggak masalah. Padahal kalau misalnya terus-menerus itu dilakukan hal buruk tadi itu bisa serius dampaknya. Jadi sebenarnya ini soal kebiasaan ya, Bu, bukan Iya. cuma pengetahuan aja. Iya, Karena benar. banyak yang tahu tapi nggak sadar dan nggak mau. Betul. Benar Iya. Menganggap itu sepele. Benar banget. Oke Bu, sebelum kita akhiri podcast hari ini, boleh kali Bu kasih pesan ke sobat sehat yang lagi nonton nih, pasti yang suka sering ngelakuin kebiasaan ini dan tetap ngeyel, nggak mau berubah, apalagi kesehatan reproduksi ini kan sifatnya berjangka panjang ya. Iya, ya pesannya ya. Iya. Oke, baik. Buat sobat sehat di luar sana, pesannya jangan biarkan hal-hal kecil yang sepele ini jadi berdampak serius. Ayo ya diperhatikan kesehatan dirinya ya. Jangan sampai tubuh kita protes ya, baru kita sadar. Jadi kembali lagi kebiasaan buruk tadi jangan dilakukan. Oke, Dicatat ya sobat sehat. Nah, dari podcast ini mungkin kita sadar kalau yang kita anggap sepele itu bisa berdampak ke kesehatan reproduksi loh, dan yang bikin bahayanya kita tahu tapi nggak mau berubah. Jadi menjadi kebiasaan kita. Jadi mulai dari sekarang yuk lebih peduli kebiasaan kita sehari-hari, apalagi berkaitan dengan kesehatan reproduksi, yaitu menjaga kebersihan area reproduksi. Kemudian rutin mengganti pakaian dalam, tidak menahan buang air kecil, tidak memakai pakaian yang ketat, dan jangan memakai sabun yang sembarangan di area sensitif. Bener banget nih Zul, jadi kita harus mulai lebih aware sama kebiasaan diri sendiri nih, karena ternyata dampaknya itu bisa ke kesehatan reproduksi kita juga. Oke, terima kasih banyak untuk Sama-sama. informasi atas waktunya hari ini dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Dan kita udah sharing-sharing terkait dan dampak kebiasaan-kebiasaan yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ya, semoga sharing kita di podcast ini bermanfaat untuk sobat sehat yang menonton dan pastinya untuk diri kita sendiri. Mungkin segitu aja dulu ya untuk podcast kita hari ini. Kita akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.